Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka saya harapkan kalian semua untuk bersiap-siap seperti sebelum memulai. Nah, oke, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kalian yang telah mengikuti pembelajaran materi dari PLSM atau kendaraan listrik sepeda motor secara online. Di materi pertama sebelumnya bahwa kita sudah membahas tentang komponen-komponen daripada sistem penerangan. Setelah kalian memahami komponen-komponen pada sistem penerangan, maka materi yang kedua ini kita akan bahas yaitu tentang sistem atau prinsip kerja daripada sistem penerangan. Oke, ini ada gambar sepeda motor ya. Oke, oleh saya sendiri Abdul Rahmat. Kita lanjut. Masuk ke dalam dasar atau pendahuluan. Sistem penerangan kendaraan sepeda motor bekerja dengan menggunakan prinsip yang cukup sederhana. Jika memang terkesan pada sistem penerangan memiliki prinsip kerja yang rumit, ini disebabkan oleh mindset atau pemahaman kalian terhadap kelistrikan yang tidak baik. Jadi kalian berpikir atau mindsetnya berpikir bahwa sistem kelistrikan pada kendaraan itu sulit sekali, sehingga pemahaman kalian akan lebih sulit. Prinsip kerja sistem penerangan utama yaitu pada lampu kepala. Nah, pada lampu kepala, untuk lampu-lampu lain yang ada di dalam sistem penerangan tidak akan kami bahas di pertemuan kali ini, tapi akan dibahas secara terpisah pada bab-bab nanti selanjutnya. Dirangkai secara paralel, ya. Jadi setelah kalian memahami materi ini, maka lampu-lampu lainnya atau pada rangkaian-rangkaiannya yang lain itu dirangkai secara paralel dengan lampu kepala. Berdasarkan pada jenis tegangan yang dipergunakan, ada dua macam lampu kepala. Di antaranya adalah lampu kepala AC atau alternating current, dan juga ada lampu kepala DC atau direct current. Itu adalah pengertian daripada lampu kepala AC dan juga lampu kepala DC. Tapi secara detail akan kita bahas pertemuannya di saat ini atau di sekarang ini. Oke, lampu kepala DC atau lampu kepala direct current, contoh kendaraannya yaitu ini. Nah, ini adalah motor saat ini yang menggunakan sistem lampu kepala DC. Diambil dari mana? Dari baterai. Nanti kita akan bahas tentang rangkaiannya seperti apa. Lampu kepala AC atau alternating current. Ini adalah contoh motor yang menggunakan sistem penerangan lampu kepala AC, yaitu alternating current. Kita masuk ke definisi dan juga prinsip kerja daripada lampu kepala AC. Nih, kendaraannya dengan menggunakan lampu kepala AC atau alternating current. Lampu kepala ini dan semua lampu yang dirangkai secara paralel dengan lampu kepala bekerja dengan menggunakan tegangan AC. Tegangan ini bersumber daripada generator langsung dan besar tegangannya diatur oleh regulator sebelum nantinya dialirkan menuju ke lampu kepala. Nyala lampu kepala AC mengikuti besarnya daya yang dihasilkan oleh generator. Karena generator diputar oleh mesin, maka daya yang dihasilkan juga sangat bervariasi, sehingga nyala lampunya pun bervariasi mengikuti kecepatan daripada putaran mesin atau RPM, radian per menit. Mengganggu saja. Lampu kepala AC banyak digunakan pada kendaraan
bebek, skuter metik, dan beberapa tipe motor sport. Nah, ini adalah rangkaian daripada lampu kepala AC. Di situ ada keterangan dan juga ada gambar yang menjelaskan rangkaian tersebut. Seperti pada gambar nomor 1, di situ adalah kumparan pembangkit tegangan atau bahasa lainnya adalah generator. Yang kedua, di situ ada magnet permanen. Ya. Yang ketiga, ada juga regulator tegangan. Yang keempat, saklar lampu kepala. Kelima, saklar dim. Keenam, lampu kepala. Ketujuh, lampu kontrol jauh. Ya. 8, lampu kota depan. Dan yang terakhir, lampu kota belakang atau plat nomor. Lampu kepala AC tidak memerlukan baterai. Ini keep the current. Lagi. Lampu kepala AC tidak membutuhkan baterai, sehingga jika baterai mengalami kerusakan, maka lampu kepala tetap menyala. Kenapa? Karena dia menggunakan salah satunya adalah generator. Prinsip kerja dari lampu kepala AC dalam rangkaian ini dijelaskan sewaktu kalian memutarkan kunci kontak ke posisi on dan mesin menyala, maka arus akan mengalir ke generator. Regulator tegangan listrik yang menuju lampu dibatasi sebesar 12 volt agar lampu tidak rusak. Dari regulator, arus listrik mengalir menuju ke saklar lampu kepala jika memang menggunakannya. Arus listrik akan ke lampu kotak, lampu belakang, lampu plat nomor, panel instrumen, sewaktu saklar lampu kepala digerakkan sekali ke posisi 1. Posisi 1 ya, maksudnya di depan atau lampu senja. Semua lampu ini dirangkaikan secara paralel sehingga akan menyala bersamaan saat saklar lampu kepala digerakkan menuju posisi 1. Ya. Sewaktu saklar lampu kepala digerakkan ke posisi 2, arus listrik mengalir ke saklar lampu dekat jauh. Pada saat ini lampu kotak dan lampu lain yang dirangkai secara paralel dengan lampu kotak akan tetap menyala. Jadi sewaktu kalian menekan saklar ke posisi 1, itu lampu kecil saja yang menyala ya, atau lampu senja saja yang menyala. Ketika didorong lagi ke depan, itu posisi kedua berarti lampu dekat jauh menyala dan rangkaian yang lainnya dihubungkan secara paralel dari lampu kepala akan tetap menyala terkecuali lampu tersebut putus ataupun ada hubungan kabel yang terputus ya, sehingga tidak bisa menyala. Pada sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan saklar lampu kepala, semua lampu sistem penerangan akan langsung menyala saat mesin tersebut menyala, baik saat siang ataupun malam hari. Tidak dipergunakannya saklar lampu kepala dengan maksud agar lampu kepala selalu menyala dan pengendara tidak pernah lupa untuk menyalakan lampu. Lampu kepala AC tidak akan membebani baterai, sehingga baterai lebih panjang usianya. Lampu jenis ini cocok untuk pengguna secara kontinu siang ataupun malam hari. Daripada lampu kepala DC yang sangat bergantung sekali pada baterai, maka AC bisa menjadi salah satu solusi daripada penghematan terhadap baterai. Kelemahannya,
cahaya lampu kepala AC tidak dapat konstan sehingga terkesan lebih cenderung ke arah yang redup, atau ketika putaran mesinnya rendah maka lampu kepalanya lebih berbeda dengan yang menggunakan baterai atau DC. Kalau baterai atau DC ketika mesin RPM dalam keadaan rendah maka lampu kepala akan tetap dalam kondisi yang konstan atau stabil. Kita masuk ke pengertian yang kedua, yaitu lampu kepala DC. Nih motornya. Tipe lampu ini mulai banyak digunakan pada kendaraan saat ini karena nyala lampu ini memiliki sifat konstan dan tetap dibandingkan dengan lampu kepala AC seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan lampu kepala AC, akan tetapi pada lampu kepala DC menggunakan arus listrik dari baterai. Generator tetap digunakan, yaitu berfungsi untuk mengisi muatan arus pada baterai. Dapat diartikan bahwa sumber tenaga listrik dari lampu kepala DC berasal dari generator. Arus listrik dari baterai sudah memiliki tegangan 12 volt, sehingga tidak perlu lagi yang namanya regulator dalam rangkaian lampu kepala ini. Regulator tetap digunakan, hanya saja digunakan untuk mengatur besarnya tegangan arus pada pengisian baterai. Ini adalah gambar daripada rangkaian sistem lampu kepala DC. Nah, di sini di nomor satunya kita bisa lihat bahwa di sini adalah baterai, berbeda dengan yang AC. Kalau AC nomor satunya adalah kumparan pembangkit listrik atau generator. Yang kedua, rangkaiannya adanya string ya. Ketiga, kunci kontak. Keempat, ada saklar lampu kepala. Kelima, ada dim. Keenam, ada lampu kepala. Ketujuh, ada lampu kontrol jauh. Kedelapan, ada lampu kota depan. Dan yang terakhir, nomor 9, lampu plat nomor atau lampu kota belakang. Prinsip kerja dari lampu kepala DC dalam rangkaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sewaktu kunci kontak diputar ke posisi on, mesin menyala atau mati, maka pada muatan arus listrik yang mengalir dari baterai ke saklar lampu kepala jika dipergunakan, maka saklar lampu kepala digeser ke posisi 1, arus listrik akan mengalir ke lampu kotak, lampu belakang, lampu plat nomor, panel instrumen. Sewaktu saklar lampu kepala digeser ke posisi 2, arus listrik mengalir ke saklar dekat jauh dan lampu kepala. Lampu kepala akan dapat menyala sesuai dengan posisi saklar, lampu jauh dan dekat. Di posisi ini, lampu kota dan lampu lainnya yang dirangkai secara paralel dengan lampu kota akan terus menyala atau tetap menyala. Lampu kepala DC ini sangat membebani baterai, khususnya jika daya lampu yang digunakan cukup besar. Sistem pengisian juga akan ikut terbebani dikarenakan daya yang dikonsumsi pun sangat besar. Untuk setiap putaran mesinnya atau RPM, padahal kemampuan pembangkit tenaga listrik generator cukup bervariasi, tidak bisa konstan mengikuti kecepatan pada putaran mesin. Untuk mengatasinya, maka hampir semua kendaraan dengan sistem DC akan mulai menggunakan LED atau LED yang jauh lebih hemat daya serta terang. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga tentang perawatan daripada sistem penerangan khususnya lampu kepala. Di situ akan saya jelaskan kepada kalian semua materi-materi tentang bagaimana perawatan terhadap lampu kepala. Oke, sebelumnya terima kasih telah melihat video ini dan telah mempelajari materi ini.
semoga ilmu yang saya share kepada kalian semua, PowerPoint yang saya share kepada kalian semua, serta PDF yang saya share kepada kalian semua bermanfaat. Kunjungi juga website saya di flashhero.com ataupun Hero Aprito. Silahkan langsung browse atau search aja menggunakan browser kalian di Google, yaitu Flash Hero ataupun Hero Aprito, maka itu akan muncul, atau email melalui email saya di aprinrohmat@desa.ru. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya di Flash Hero ya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi kuis ya. Jangan lupa untuk mengisi kuisnya. Nah, ini belum muncul browsernya, browser yang baru dapat. Malah kecil. Kita buka lagi, terpaksa. Dengan keadaan yang kecil seperti itu bisa kecilan. Kalau besarkan lagi. Bisa sekali sih. Wah, bentar ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara melihat webnya. Belajar close program. Oke, kalau sudah kita buka browser lagi. Tunggu prosesnya. Browsernya boleh apapun ya yang kalian gunakan, baik menggunakan browser Chrome, browser Firefox, browser Opera Mini, browser bawaan handphone kalian, atau browser apapun ya. Yang penting judulnya untuk mencari di internet, maka kalian bisa gunakan browser tersebut. Kenapa nih menentukan? Chrome, Chrome. Sebentar ya. Nah, recordnya saya menggunakan ini aplikasi ya, Opera ya. Tidak terlalu berat. Apapun boleh ya, boleh menggunakan Chrome, tadi sudah dijelaskan, boleh menggunakan browser, boleh juga browser Chrome, boleh juga Opera, boleh juga Firefox, apapun itu, yang penting kamu untuk mencari di internet ya, browsernya bisa menggunakan ya. So kalau kita klik ini nggak bisa ya. Saya tadinya sekalian mau mencontohkan kepada kalian semua di satu sampel tentang bagaimana cara mengunduh PDF-nya dan juga PowerPoint-nya, serta mengerjakan absensi dan lain sebagainya itu di browser.
langsung kelas Wirwo tanpa perlu .com, cukup karena kita menggunakan search engine daripada Google. Kita nanti selesai baginya ada juga. Oke, cukup aja dulu ya. Materinya sampai di situ dulu. Nanti cara download dan lain sebagainya saya akan share langsung di WhatsApp group supaya memudahkan nantinya kita diskusi di sana. Thank you for watching this video. Terima kasih. Assalamualaikum.